Hai Healing Friends, welcome to Healing Buddies Podcast. Saya Tania, Saya Naura, dan saya Bimbi. di sini kita akan bersama-sama belajar dan sharing pengalaman mengenai healing journey. Semoga melalui podcast ini kita, your healing friends, bisa menemani teman-teman yang juga sedang menjalani healing journey supaya kamu gak ngerasa sendirian. Nah, setelah kita kemarin tuh bahas ya, apa sih sebenarnya makna healing yang sesungguhnya, terus kenapa orang harus melakukan, apakah harus gitu kan, dan kapan harus melakukan healing journey itu sendiri. Sekarang gimana cara memulainya nih? Coba dijelasin gimana Nau. jadi di episode lalu kan Kak Bimbi udah bahas sedikit ya tentang pattern. Jadi ketika Kak Bimbi berada di titik terendah, dia menyadari kayak, oh ada nih yang harus gue ubah dari hidup gue gitu. Nah cara paling bukan mudah, ini sangat susah tapi paling dasar adalah Tapi bisa dilakukan. bisa ya. It's not impossible, it's possible gitu. Adalah dengan menyadari pattern yang kayak Kak Bimbi bilang kemarin. Jadi kalau kamu mulai ngerasa kayak kok problem gue ini aja ya, misal kayak nggak ada duit lagi gitu, atau Diputusin. kayak iya diputusin terus sih Ketemu gue sama pacar, Red flag terus iya, gitu ya, ketemu red flag cowok-cowoknya. terus gitu. Nah itu tuh pattern kan, sesuatu yang berulang. Itu tuh kamu harus melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya, do things differently. Jadi intinya adalah sebenarnya hidup itu tuh kayak sekolah. Anggaplah hidup itu sekolah ya. Sekolah nih ya. Sekolah TK, SD, SMP. SD. Ya ampun. Hidup di dunia di SD bumi banget itu nih. SD. Karena Doang. SMP SMA-nya nanti ada lagi. Oh gitu. Jadi kalau nggak lulus di bumi berarti nggak kayak SMP, masih di SD aja gitu. Lama ya, Bo? Lama ya. Emang Pengen yang ketawa paling- tapi aku remedial terus. Udah kelas berapa kan sekarang sih? Kelas 3. Terus pernah gak naik kelas ya? Enggak, aku bukan gak naik. Aku trial 2 tahun. Berarti gue masih ini dong ya? Masih pendaftaran. Baru ambil formulir kan kamu. Baru Produser banget. kita masih trial. Oh trial. Trial di sekolah-sekolah berbeda. Dia masih survei. Trial ya. Masih survei. Pengen tahu apa sih yang dipelajari di sini siapa Iya ya? banget. Ngapain sih orang di sini? Orang tuh ngapain sih di sini? Semua dibahas abis ya sama dia ya. Cobain semua. Cobain dulu, Iya, cobain. survei dulu. Oke, Oke, lanjut. jadi anggap aja bumi ini tuh sekolah jiwa gitu kan. Jadi ada kurikulumnya dan pelajaran setiap orang itu beda-beda, lessonnya beda-beda, ujiannya juga beda-beda. Jadi kalau ada hal buruk yang terjadi di hidup kita, anggap aja itu kayak ujian. Tapi kalau itu berulang terus, berarti kita lagi remet. Berarti yang Iya, kemarin iya. kita lakuin itu, oh masih kurang nih gitu. Gak lulus gitu Gak ya. lulus. Nilainya Misalkan gak memenuhi standar. iya, KKM-nya 70 ini 69 lah gitu. Sebel ya, tapi ujiannya sama. Iya, ya, tapi iya, ujiannya iya. sama. Nah, Dikit lagi gitu ya padahal. Nah, pattern itu bisa terjadi di orang yang sama, bisa terjadi di orang yang berbeda. Nah, itu Pembawa pesannya gitu maksudnya. pembawa ya. pesannya ya, pembawa masalahnya sih sebenarnya. Iya, Pembawa masalahnya bisa orang yang Pesannya sama. sih sama. Tapi melalui hal yang berbeda. Hal yang- iya, bisa gitu juga ya. melalui hal yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Jadi ada quotes yang bagus kayak the lesson the lesson will keep repeating itself until it learn. Oke. Nah, jadi gini, kan kita ngomongin pattern nih, tapi buat yang nggak tahu ya, kalau aku waktu awal dulu tuh kayak orang pattern. Kayak mana sih pattern Iya. sih gitu kan. Iya, itu nggak semudah itu sih menurut aku untuk menyadari pattern itu berulang. Gimana Kalau katanya? kalau itu mudah, orang nggak bakal nggak lulus dong kalau dia udah sadar. betul. Pasti cepet lulus ya lah kalau udah tahu pertanyaannya ini Iya. aja Ya, gitu. tapi kalau kan. lu lulus juga ya lu udah selesai sih sebenarnya. Iya. Lu gak ada di sini. Kan ke SMP. Oh iya benar Kayak juga. SMP. Naik kelas ya, lulusan. Enggak, tapi gini loh Nau, maksud aku kan untuk tahu patternnya itu kan kita tuh harus sadar dulu. Gitu. Iya betul. Ya Dan kan? itu susah kan, untuk sadar tuh susah, kayak ya itu kayak kemarin di episode lalu, Iya panggilan jiwa baso. Iya kan, butuh beberapa kehidupan itu.
Oh, jadi maksudnya sadar selama ini emang kita nggak sadar ya? Maksudnya selama ini emang kita nggak bangun gitu? Kayak gini sadar loh. gimana sih? Maksudnya gimana coba? Ya kayak gambaran gini, kalau kamu nyetir gitu atau kamu ke suatu nyetir paling gampang ya, atau kamu naik sepeda deh kalau kamu gak bisa nyetir. Sebel. Jalan kaki deh, jalan kaki. Jalan kaki aja. apapun ya, apapun modanya ya. Misalnya kamu udah hafal dari warung gitu ya ke rumah gitu ya, nggak usah di-mention kan warungnya, kan kita belum ada ini, Endorse. belum ada endorse, jadi kita cuma warung aja. Ya bisa loh. Amin ya, amin. Jadi kalau kita mau ke warung nih gitu kan, jalan dari rumah udah tahu warungnya di situ, di belokan sebelah situ gitu. Kan kadang-kadang kita jalan tuh juga udah nggak sadar ya, maksudnya otomatis kaki kita melangkah ke warung, beli apa yang kita beli, terus kita pulang, udah gitu. Maksudnya nggak harus mikir, oh aku harus jalan kaki kanan bergerak, kaki kiri bergerak, 10 langkah ke depan, lalu belok ke kiri, kan kita nggak apa ya, secara instruksi kita nggak menginstruksi tubuh kita secara sadar gitu. Ayo kita ke kanan, kita ke kiri, nggak gitu kan. Nah kadang tuh kita menjalani hidup tuh kayak gitu, kayak otomatis gitu. Kalau nyetir kan juga gitu, kadang-kadang malah maunya karena keseringan, misalnya kayak aku keseringan antar jemput anak gitu, maunya kemana malah Ke situ. kok malah ke sekolah gitu. Tiba-tiba aku sudah sampai di sekolah, saking nggak sadar kayak gitu. Kadang-kadang kayak kebiasaan aja gitu Iya, ya. Kayak rutinitas gitu ya. betul, rutinitas. Jadi hidup tuh kayak apa ya, jadi kayak robot yang udah diprogram gitu, kayak program udah ke sekolah gitu kan. Jadi udah gue nyetirnya cuma ke sana doang bisanya, istilahnya kayak ya udah otaknya badannya langsung ngarahinnya tuh ke sana. Nah gimana coba caranya menyadari itu? Nah mungkin teman-teman di sini juga perlu tahu gitu, sadar tuh gimana sih caranya gitu. Ini tuh sama kayak pelajaran KPC, pasti udah belajar ya. Kalau inget ya, biasanya kan kadang-kadang on off. Banyak off-nya sih. Ini pelajaran KPC yang 95% versus 5%. Kalau kalian mau tahu ada di podcastnya PC Podcast. KPC. Piu piu. Terus jadi manusia itu 95% terdiri dari subconscious dan 5% itu conscious. Jadi kita tuh sadar cuma 5% sebenarnya. Kayak tadi Kak Bimi bilang naik sepeda. Kalau kita udah bisa sekali naik sepeda, kita akan terus bisa naik sepeda karena yang bermain itu subconsciousnya, bukan consciousnya. Jadi kalau mau sadar, yang dilatih itu ya subconsciousnya, bukan si consciousnya ini gitu. Karena semua aspek kehidupan kita itu bergerak dari si subconsciousnya ini. Akhirnya kalau nggak sadar, ya udah akan jadi robot terus gitu kan. Betul. Jalan otomatis, bangun, makan, kerja, pulang, bangun, makan, kerja, pulang, akan repeating kayak gitu terus. Cari duit gitu kan, apa terus kayak apa Nyambat gitu kan. Iya benar, tapi iya gitu kan. Istirahat, makan gitu kan, udah hanya bangun, balik lagi, pulang, besok jam 5 subuh Kayak lagi. di Truman gitu Show lagi. itu loh, Truman Iya. Show tau gak? Kayak gitu-gitu aja hidupnya. Iya gitu. Nah, salah satu cara yang Praktisnya, praktikal. Iya, praktikal yang aku pertama banget belajar sama yang episode lalu aku cerita sama temanku yang pulang dari Belanda itu, dia mengajari mindfulness meditation itu pertama dengan menyadari kelima panca indera. Jadi kita merem, sadarin dulu kayak mata kita ngelihat apa gitu. Oh gelap, atau kayak biasanya kalau merem ada kayak pattern-pattern gitu nggak sih? Benar-benar. Atau ada kayak cahaya Cahaya gitu loh. gitu. Nah itu sadarin dulu. Terus telinga kita tuh pas merem dengar apa. Terus lidah ngecap apa. Terus tangan ini kayak ngeraba kulit, ngerasa ini apa ya, kasar, oh celana gue kasar gitu. Kayak karpet ini kasar gitu. Oke. Oh kulit aku lembut. Iya kayak gitu. Atau Nah, berasa tangannya basah, kering gitu kali gitu, ya. Kalau iya. nggak pegang apa-apa nih misalkan gitu kan, kayak berasa gitu kan, anget. Paling Iya, berasa benar, tuh benar, ya, benar. paling gampang tuh. Anget, dingin. Anget, dingin, Atau suhu ruangan, atau kayak- tingling-tingling kan kadang-kadang suka kayak orang kayak kesemutan gitu. Iya nggak sih? benar-benar. Terus tadi kuping udah belum ya? Udah ya? Udah, Oh, udah. Terus yang terakhir kayak lidah tuh ngecap apa kayak Udah kadang juga. lidah belum. Oh, belum ya? Belum kayak lidah tuh Oh, ngecap belum apa rasa apa gitu enggak? Ya gitu lah. Ya gitu lah oke ya. Terus habis itu Maaf ya guys, kita emang suka kayak gitu gitu ya. Kita suka repeating itself. until it was learned. Ini remedi mulu. Iya. Bener. Terus nah udah selesai itu satu-satu lalu barengan. Coba semuanya dirasain barengan. Itu benar-benar mindful. Atau itu kan kalau udah belajar meditasi ya, udah bukan meditasi sih, kayak
udah belajar lah untuk mendengarkan diri. Kalau belum, bisa gampangnya makan, jangan sambil nonton. Makan ya Masih gue dirasain. Kadang-kadang tuh boleh loh, misalkan lu kita mau makan, udah masuk ke mulut sambil merem aja cobain. Cobain aja sambil merem, rasanya Jangan beda. ketiduran ya. Itu salah satu cara juga sih. Iya, Maksudnya bisa. kita bisa nikmatin rasa nasinya sendiri, rasa sayurnya sendiri. Itu salah satu juga gimana caranya meningkatkan awareness juga kan sebenarnya. Iya, dan itu nanti akan ngebantu grounding juga mungkin kalau kita bahas di Episode selanjutnya. Aku juga mau nambahin ini. Aku belajar sama salah satu guru aku, Pak Marta ada di Bali Usada. Hai, Pak. Pak Marta, aku juga belajar sama Pak Marta. Jadi di kelas awal deh kayaknya, di kelas pertama itu dia nanya gini, di sini siapa yang inget tadi bangun pagi turun dari tempat tidur pakai kaki kanan apa kaki kiri gitu? Wadaw. Kayak Kamu nggak ingat ada, nggak? Tadi pagi. kayak nggak ada yang inget. Berarti kan itu nggak, dia bilang berarti nggak ada yang sadar dong tadi pagi juga bangun. Ih, Kayak gitu sesimpel kan, gitu sesimpel doang gitu ya kan sebenarnya, iya, gitu. Terus kayak hari kedua ditanya, tadi berapa yang ingat gitu? Cuma 50% dari kelas itu. Misal kayak ada 50 orang cuma 25 yang ingat. Mending 25 kayak kadang 12 gitu gitu kan. Bagus lah ya. Iya, itu bagus, sebenarnya maksudnya kayak bagusnya. oh udah lebih mindful. Itu singkat itu. Tapi dari kelas itu aku tuh mempunyai kesadaran sendiri. Again kayak sesuatu harus dicari sendiri kan. Aku mempunyai kesadaran kayak oh kenapa sih dalam Islam tuh makan harus dikunyah 31 kali. Kayaknya bukan, ini menurut aku ya, aku kan nggak tahu benernya gimana, cuma maksudnya kayaknya yang dilatih itu kesadarannya, kayak oh ya kita makan sadar, kita ngunyah sadar kita ngunyah. Terus ada lagi kayak kenapa sih masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, masuk ke rumah harus pakai kaki kanan. Iya. Itu tuh yang diajarin sebenarnya kesadarannya. Oke. Kayak gitu. Iya benar sih. Kalau boleh nambahin, kesadaran itu tuh kayak otot nggak sih? Jadi sesuatu yang harus kita latih gitu. Jadi nggak bisa tuh, Mbak kalau aku emosi terus jadi aku meditasi, ya tambah semerawut nggak sih kalau nggak pernah dilatih gitu, ngerti nggak sih? Kayak kamu misalkan nggak pernah angkat beban 100 kilo gitu, tiba-tiba suruh ngangkat beban 100 kilo nggak pernah latihan gitu, ya pasti kan overwhelm ya. Tiba-tiba kamu harus bermeditasi dalam kondisi lagi pengen nyambat yang tadi aku bilang gitu, lagi bergumul gitu, hatinya lagi marah banget, tiba-tiba kayak aku katanya suruh meditasi, baik saat aku marah aku akan meditasi. Tiba-tiba ambiar guys, yang ada tambah apa namanya berisik kepalanya gitu. Jadi menurut aku ya namanya kesadaran itu ya dibangun tuh ya on daily basis gitu ya, kayak kita olahraga aja gitu tiap hari. Kita harus latihan gitu. Nggak ada apa-apa, justru saat nggak ada apa-apa adalah saat terbaik untuk kita melatih kesadaran itu. Sekarang kalau misalkan sama kayak kita nge-gym gitu, nggak mungkin kan saat kamu sakit kamu baru latihan gitu kayak aduh aku sakit nih, badan aku nggak enak, aku akan ke gym. Kan kayaknya justru saat kamu sehat itulah kamu ngelatih supaya nanti pas kamu sakit ya mungkin biasanya minus 10 jadinya cuma minus 1 misalkan, kayak gitu energinya kayak gitu loh. Jadi yang namanya kesadaran itu memang harus dibangun seperti otot kesadaran. Asik. Again, mau nambahin lagi, kalau punya masalah tiba-tiba dimeditin itu juga bentuk escapism sebenarnya. Kan root masalahnya tidak diberesin kan, langsung kayak escape dengan kayak oh gue meditasi gue udah merasa baik. Itu juga nggak boleh. Jadi tetap masalah harus dihadapi. Benar Kan sekali. kayak kita harus mengolah emosinya dulu, kayak gitu kan, nggak langsung itu kayak kabur aja gitu ya. Kabur aja dulu. Jangan kabur-kaburan tapi ya. Jangan kabur aja dulu. jadi kalau misalkan aku bisa kasih poin-poin, mungkin yang pertama berarti melatih si kesadarannya. Abis itu kan kita jadi sadar sama patternnya, ya kan, pola berulangnya tuh kayak gimana. Abis itu kalau udah tahu polanya, proses emosinya gitu ya. Iya. Dan ini PR gue. Jadi di proses emosinya, proses kan kadang-kadang orang kayak proses emosi tuh gimana ya, dirasain gitu ya, dirasain. mengakui dan merasakan gitu. Kalau saat kamu memang perlu menangisi itu dengan griefnya, dengan shame-nya, dengan guilt-nya, apapun perasaan yang kita rasain itu ya dirasain, and then kayak biarin aja itu unfold gitu. Tapi gimana sih, merasakan tapi tidak teridentifikasi dengan perasaan itu, ngerti gak sih maksud aku? Iya, merasakan tapi nggak kebawa kan. Iya, maksud aku gitu. Karena kan kalau misalkan oh berarti aku nih si guilt gitu ya, aku nih emang orangnya guilt, ya bukan kayak gitu gitu.
Ngerti Iya. gak sih? Jadi kayak kita tidak nggak ngecap diri Iya, kita nggak tuh ngecap ya, nggak si melabelin guilty, ya. sendiri. Aku nih si pemarah nggak Iya, gitu. nggak gitu. Ya udah, Dan bahwa jangan memang- terus-terusan kayak gitu gitu Exactly, kan. exactly. Jangan itu jadi label hidup lo. Iya, benar Dan, benar banget sih, penting sih itu. Processing emotion itu berat, jujur aja itu juga PR aku ya. Processing emotion gitu Iya, kan. iya, iya. Aku tuh sampai ngambil satu kelas sama Kak Saramita untuk processing emotion ini gitu kan. Dan kalau Sobi Healing Friends, sorry. Kalau Healing Friends di luar sana merasa kayak gue nggak sanggup deh ngeproses emosi ini sendirian, ke psikolog nggak masalah. Gitu. Benar. Bahkan psikolog itu bisa membantu kita tahu pattern kita gimana, membantu kita picking up the pattern gitu. Iya. Kayak dia bisa bantu. Iya, benar-benar. Karena kan dia berjarak ya sama diri kita. Makanya sebenarnya membantu kita untuk melihat pattern saat kita punya kesadaran, kita tuh jadi kayak punya jarak sama si emosi, punya jarak sama cerita yang ada di kepala kita gitu kan. Itu sebenarnya cerita kan, narasi Iya, gitu narasi. bahwa aku tuh anak yang begini dulunya, atau aku tuh orang yang begini itu kan sebenarnya cerita kan. Saat kita punya kesadaran, kita jadi kayak punya jarak sehingga kita bisa melihat, oh ternyata nggak gitu, oh ternyata Iya. patternnya begini gitu kan. Kayak apa ya? Jarak tuh maksudnya kayak kita ngelihat dari atas gitu kali ya. Iya, iya. Kayak kita tuh ngelihat dari atas gitu kan. Oh ternyata lu tuh gitu. Oh enggak kok, lu tuh bisa yang gitu Iya, kok gitu jadi nggak kayak sih? zoom out gitu loh. Iya. Kalau kita nonton sinetron ya gading. Kalau kita ngelihat kayak misalkan kita punya itu ya pattern, kayak misalkan kita ngelihat gambar deh gitu, gambar pola gitu ya kan. Kalau misalkan kita tempelin kertasnya ke depan muka kita kan nggak kelihatan patternnya kayak mana. iya, Tapi kalau kita betul. jauhin, kita Iya. zoom out dulu kayak, oh ternyata belok ke Asik. kanan, belok ke kiri, ke sini gitu, tahu kelihatan gitu. Oh ternyata ujungnya di sini gitu, gitu sih. Hopefully Ya itu bisa kan? membuat kita jalan keluar Bener, gitu ya. jadi dari mess tadi. sadarilah, jangan seperti aku. Jangan seperti aku kemarin. Kalau sekarang aku sudah sadar. Iya. Ya kalau Siap. kita ini bukan hanya aktor kehidupan, asik. Asik. Kita bukan hanya aktor di panggung sandiwara, tapi sebenarnya kita ini sejatinya juga sutradara. Benar. Next, masuk. Oke. Tapi terus kalau udah ya kita menyadari, kita memproses itu tadi semua. Terus abis itu kita mulai dari mana gitu setelah maksudnya dengan menyadari itu, terus realnya nih. Abis itu real nyatanya ngapain lagi nih gitu. Mulainya dari mana lagi nih gitu. Cerita pengalaman pribadi aja kali, gimana? Iya Nong? kali ya. Jadi maksudnya biar orang kayak gue ini gitu. Kita suka gitu deh. Mohon maaf ya, biar kayak gue ini tuh biar kayak aku ini gitu. Itu tuh ngerti gitu ya kan gitu. Kadang-kadang kan kayak ngawang ya. Terus gimana sih? Ya terus apa sih? Terus gimana? Aku Terus harus lu apa? ngapain gitu ya kan? Gitu. Boleh kali ya diceritain real nyatanya gitu kali. Sebelum aku cerita ke pengalaman aku sendiri, aku pengen bilang juga ke Healing Friends kalau masih belum percaya sama meditasi, energi healing dan kayak yoga dan segala macam, it's okay. Kayak untuk pertama datang aja dulu ke psikolog. Iya. Iya, karena ya kayak aku bilang tadi, psikolog akan bantu kamu untuk bercerita, bantu kamu journaling, menyalurkan perasaan kamu gimana gitu. Karena Bantu zoom out ya. bantu zoom Bantu out, zoom iya. out, betul. Karena dia akan melihat dari perspektif yang berbeda gitu, Iya. nggak dari diri kamu gitu kali ya. Betul, dan kayak mungkin selama ini juga nggak ada yang mendengarkan cerita kamu gitu kan, keluh kesah kamu, jadi kamu bisa cerita ke psikolog. Dan aku pernah baca katanya kalau kita journaling itu sebenarnya kita udah menyelesaikan 50% dari permasalahan kita. Wah. Karena kita udah menyalurkan kan perasaan kita ke kertas. Iya. Gitu. Nah, setelah itu pasti kan psikolog bantu kita picking up the pattern, picking up the habit to find the pattern juga gitu kan. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku juga awalnya ke psikolog dulu. Nggak yang langsung kayak things enggak. Aku lompat. Aku nyebur lah. Masa iya langsung sakti gitu Iya ya sih? Iya, aku awalnya ke psikolog juga, tapi cuma sekali terus aku merasa kayak kayaknya nggak selaras ya gitu. Iya. Kayak kok enggak deh, kayaknya aku mau nyoba hal lain lah gitu. Yang lebih wubu. Jadi aku ya itu yang aku ketemu, yang aku cerita dari kemarin,
ketemu teman aku itu sangat-sangat kebetulan, kayak divine timing Iya, banget dia itu baru pulang. alignment-nya. Alignment-nya gitu. Kita jangan bahasa ini deh agak-agak Ya, manusia sedikit Gimana tuh maksudnya? Alignment gampang lah ya. Selaras. Selaras ya. Apa ya, waktunya tepat aja Tepat, gitu. bener. Kayak tepat banget dia pulang langsung buka itu, dan aku lagi berpikir itu yang dari psikolog, kayak gue nggak bisa deh di psikolog gitu, gue nggak mau gitu. Terus ketemu yaitu mindfulness meditation aja. Tapi setelah beberapa kali aku ikut kelasnya dia, aku merasa kok kayak udah beres ya gitu, kayak kok nggak nangis lagi ya gitu. Iya. Jadi merasa kayak kok kayaknya masih ada yang harus diberesin deh gitu. Nah ada lagi nih alignmentnya gitu, ketemu lagi sama teman aku, namanya Dila. Kita udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba kita ketemu. Hai Dila. Dia lagi belajar di KPC. Wow. Nah aku kenal KPC dari dia. Oke. Itu dia baru belajar 1 kali atau 2 kali, dan aku ikut itu. Waktu itu awalnya IGTV. Awalnya coba-coba, Akhirnya lama-lama keterusan. ketagihan. IG live ya, IG Iya, live ya. Dulu masih zaman IG Live. IG Live. TV dulu, IGTV ada dulu. Iya, IGTV yang dimasukin ke live. Iya. IG Live yang masukin ke Iya, TV iya, kan. iya. Terus habis itu, nah di situ nangisnya kayak parah gitu, kayak wah ini. Dan aku takjub banget waktu itu, KPC tuh benar-benar semua pelajaran dia tuh gratis. Iya gak sih? Iya. Kayak Iya. semuanya dikasih gratis di IG-nya Iya. dia. Cuma aku nggak ngerti. Aku kayak Udah gratis itu kayak, apa ya? Apa ya? Emang kita nggak harus memahami tukang bakso sih kan? bener sih. Apa ya? Udah dikasih gratis masih bengong juga. Butuh proses loh itu Iya, semua. Butuh mencerna proses ya. loh. Mencernanya tuh nggak Iya, segampang itu nggak juga segampang, iya. gitu. Walaupun udah dikasih gratis. Iya, bener. Dan Gratis aja susah nih. makanya kayak aku tuh takjub banget, kayak kok ada sih guru hari gini, apalagi guru kayak Bener. Wu Things gitu kan, kayak dan ini ngasih semuanya gratis, bener-bener dibuka nih semua di IGTV, di IG Live gitu kan, kayak postingan segala macam, Dikasih nih gitu ya. podcast dikasih semua kayak ini gratis gitu. Aku Toolsnya semuanya. bahkan kayak dia waktu itu bayarnya yoga doang gak sih, kalau yoga sama KPC doang gak sih yang bayar waktu itu. Terus aku Iya. kayak wah ini guru yang bener tuh kayak gini. Aku tuh langsung kayak oh guru yang bener tuh kayak gini gitu. Terus aku belajar semuanya, terus baru tahu banget kalau dia ada private-nya juga. Akhirnya aku coba private-nya. Private meditasi ya. Iya, private meditasi. Itu tuh bener-bener Bukan les privat. bukan les privat jadi guru meditasi, bukan. konsul Konsultan. Jadi murid ya, waktu jadi itu jadi muridnya. Dan ya itu yang aku bilang juga di episode sebelumnya, waktu pertama kali ketemu KPC itu ya itu dibilang kayak kalau kamu ngerasa beda dari yang lain itu kamu nggak aneh gitu, kamu tuh HSP, highly sensitive people as well as an empath, dan kamu nggak usah ngerasa sendirian karena di komunitas ini tuh banyak yang kayak kamu. Ada lupa ya angka tepatnya mungkin 200 atau berapa orang yang kayak kamu gitu. Terus dimasukin ke grup itu Kak, apa namanya? Telegram. Terus baru dari situ kayak oh iya ya, semua orang tuh kayak iya. Ajaib. iya ajaib. Aku nggak ajaib sendirian gitu. Anak ajaib. Pasti banyak yang gak relate gue nyanyi itu barusan. Aku relate lagi. Ketahuan umurnya gak sih? Sebenarnya aku mau pura-pura gak relate. Iya, terus dari situ kayak oh ya KPC juga bilang kayak kamu tuh gifted gitu. Ini tuh Asik. gift Oh, gitu, gift ya. bukan kayak kamu gak usah ngerasa malu, ngerasa takut gitu, kayak ini gift yang harus kamu kembangin gitu. Dan akhirnya aku bertemu dengan banyak orang aneh. Dan makhluk yang lebih aneh lagi. Jadi kayak Your weakness is your your power. Benar kali. iya, jadi dari situ sih. Jadi kayak jangan pernah ngerasa sendirian. Kalau kamu mencari pasti dikasih jawabannya, entah dari orang siapapun pasti dikasih jawabannya. Yes. Makanya kan kita bikin podcast ini Iya. supaya Kamu tidak tidak merasa merasa sendirian. Oke, kalau Kak Bimbing gimana tuh Kak? Kalau aku ngerasa itu tadi kayak aku nyebur aja. Kalau Naura dimulai dari psikolog gitu ya. Psikolog, Kalau aku
kayaknya langsung ke meditasi deh. Iya. Makanya aku tahu gitu kalau misalkan saat lagi benar-benar udah penuh kepalanya terus belajar meditasi tuh kayak kamu tau gak sungai ya yang di bawahnya banyak lumpur terus diaduk-aduk terus gue nggak tahu mesti kemanain itu lumpurnya, ngerti gak sih? Jadi kayak udah kacau aja gitu kayak kok banyak ya lumpurnya naik terus aku apain gitu, ngerti gak sih? Iya jadi semua masalah muncul ke permukaan Bener, gitu ya. Semua yang di bener. dalam itu tuh kayak naik semua gitu. Bener-bener. Jadi kalau kata Naura, if you need some help gitu, kalau emang kamu butuh private atau orang atau teman untuk membantu, ya itu penting gitu menurut aku. Kayak ini gue apain abis itu udah di lumpurnya gue buang kemana, saringnya gimana, terus diapain gitu kan. Betul. Karena kalau enggak ya gini, meditasi itu kan membuat kita jadi fokus. Saat kita punya banyak pikiran, terus kita jadi kayak, gimana? Aku jadi fokus sama yang mana gitu kan. Jadi instead of kita fokus sama sensasinya, karena belum tahu ya, malah jadi fokus sama kepikirannya kayak keseret-seret kesana kesini kan jadinya, ngerti nggak sih? Sama si monkey mind-nya itu gitu, sama yang ada di pikiran. Nah, tapi dari situ aku belajar pelan-pelan, karena aku ngerasa dibantu banget juga sama Kak Pishi gitu ya. Aku private, terus ya aku juga belajar dari guru-guru yang lain, mungkin nanti kita akan bahas juga. Aku belajar juga dari Pak Murtade, tapi waktu itu aku memang ambilnya pas masih pandemi kan, jadi ada online-nya. Jadi aku ambil kelas reguler yang emang dia kayak pertemuannya sekali seminggu, terus aku akan latihan sendiri-sendiri setiap hari kayak gitu. Itu tuh membantu aku untuk ya tadi membangun muscle kesadaran itu tadi gitu. Jadi si meditasi dan hidup yang lebih berkesadaran itu, saat aku emosi aku bisa kayak tarik napas dulu, tunggu dulu nih sebelum bereaksi, tunggu dulu nih gitu kan. Nah cuma kalau menurut aku ya kerjain aja dari yang paling mudah. Kalau tadi Naura udah bilang ya sadarin nafas dulu gitu kan, makan aja tuh kita nggak usah disambi kerjaan yang lain gitu mindful ya. Mindful. Iya, walaupun kalau ibu-ibu mungkin akan lebih sulit ya. Tapi itu kita bisa usahakan. bisa. Iya kan, gitu. Nah terus benar banget, mungkin bisa dimulai dari niat ya. Maksudnya sebenarnya ternyata bukan cuma masalah healing sih, masalah kehidupan apapun menurut aku sekarang tuh poinnya cuma 2, kita mau dan kita mampu, ya kan? Kalau kita nggak mau ya nggak bisa juga. Ya kalau mau tapi nggak mampu ya jangan juga kayak gitu loh. Jadi tapi biasanya kalau emang udah niat akan dimampukan sih. Nah, kebetulan kayak gitu. Jadi maksudnya, jadi aku mana dulu nih? Psikolog dulu, apa ke wuwu dulu, apa kemana? Ya enggak, maksudnya kamu jangan bingung. Maksudnya kenapa kita paparkan kayak gini? Justru kayak semua jawaban benar, asik. Gak ada yang salah. Iya, mana yang kita terpanggil. Dan justru yang penting juga gitu ya menurut aku, selain mulai dari yang paling mudah, itu tuh ekspektasi. Ya nggak sih? Ekspektasi kita kan nggak terus healing adalah hidup bebas dari masalah. Nah gitu kan ya. Kayak tagline kayak satu produk untuk semua masalah kamu. Tidak ada satu produk untuk semua masalah kamu. Gak bisa. Mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya. Jadi bayangin perjalanan healing itu tuh kayak kita lagi mendaki gunung. Mendaki gunung, relate gak? Nggak relate kan? Bohong lu. Aku nggak semudah itu guys. Tapi mereka yang lebih tua. Jadi kan kayak mendaki gunung gitu loh. Ada yang ngerasa mungkin waktu aku ya mungkin kebanyakan, keseringan gitu. Kalau misalkan udah sampai pos pertama, mungkin buat teman-teman yang mendaki gunung gitu ya, oh udah nyampe pos pertama nih, udahlah, kayak pemandangan udah cukup oke di sini gitu ya. Kayak masalah aku udah cukup clear di sini, udahlah aku di sini aja gitu. Cukup aja di sini gitu iya ya. Kan? Tapi ternyata tidak seperti itu Ferguson. Apakah kamu lahir ke sini cuma-cuma gitu? Harus ada harga yang kamu bayar ya. Iya benar. Harus ada pelajaran yang harus kita ambil, sehingga kadang-kadang kita terdorong ke tepi jurang di mana kita harus naik lagi ke pos-pos berikutnya ternyata gitu. Naik lagi ke atas, naik lagi. Jadi ini perjalanannya yang perjalanan panjang gitu ya. Kalau gue sih kayaknya bakal puter balik ya. Bisa jadi puter baliknya turun lagi ya gitu. Kayaknya serem deh puter lagi. Kok curang bisa sih kalau udah naik agak susah, mau turun lagi itu susah banget ya, enggak sih? Kecuali dipaksa ya, turun dulu belum kelar. Oh iya bisa. Benar. Bisa juga remedial tadi ya. Remedial. Ada yang ketinggalan barangnya di bawah, harus diambil lagi. Karena kalau kamu nggak ngambil yang itu, kamu nggak bisa naik ke atas gitu. Talinya ketinggalan di bawah gitu. Jadi kamu mesti ambil buat ke atas. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi
don't be hard on yourself aja sih gitu, bahwa ya udah pelajarannya kadang-kadang Relax aja gitu ya, kayak jangan maksa gitu ya. bener. Ingat tadi kemarin yang kata Tania itu apa, mengupas bawang. Walaupun kulitnya terlihat sama, tapi itu sebenarnya lapisan yang berbeda. Kalau ada yang nanya sampai kapan, Asik. sampai kapan? Ya sampai ini adalah perjalanan yang tidak akan ada akhirnya sih, sampai kita menutup mata. Bahkan mungkin kalau kata Naura ya Ada lanjutannya. tenang, jangan sedih ya, akan ada kamu naik kelas SMP. Tapi selamat ya, selamat. Tapi selamat ya, SMP. graduation gitu. Nah, kalau udah selesai terus balik SD lagi ya wassalam. Gitu, jadi gak akan berakhir Tania. Kalau itu yang kamu tanyakan dalam hati kamu, itu kan yang ingin kamu tanyakan. Iya makanya. Terus kalau emang nggak berakhir nih ya, ngapain ya? Ngerti gak sih? Ngapain ada di sini? Terus mau ngapain ya? Ada di sini tuh ngapain gitu? Kalau emang nggak ada ujungnya gitu. Apa iya kita harus naik gunung terus gitu? Capek dong Beb. Justru itu kan, kehidupan ini kan kayak banyak paradoksnya gitu gak sih? Iya, kalau dari bukunya Viktor F. Frankl, Asik. kayak pinter banget gitu. Gak apa-apa, Emang tapi kan yang penting ada pinter dasarnya tau. kan. Iya, gimana kalau sih? kata Viktor F. Frankl justru mempertanyakan itu adalah tugas manusia. Emang tugas manusia di dunia ini adalah Jadi mempertanyakan kalau kamu semua nanya, hal itu. kalau kamu nanya dan Dan bertanya-tanya mencari nggak apa-apa jawabannya. ya? Oh, jangan cuma nanya doang. Iya, itu jadi tugas manusia adalah mencari bertanya dan mencari jawabannya tentang apa itu hidup, hari pada fase apa. Nah, itu emang itu misinya manusia. Oke. Kalau gitu berarti ketika kita mau memulai healing journey ini, teman-teman mungkin ngebayanginnya sulit gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya adalah gimana yang paling rasanya paling nyaman gitu ya. Iya. Rasanya yang paling gampang, paling mudah, paling apa sih? Paling yakin lah ya istilahnya. Dengan penuh keyakinan, oh kayaknya yang itu deh gitu. Oh kayaknya yang sebenarnya kalau kita bisa bilang itu mengikuti intuisi ya. Harusnya mengikuti intuisi, dan dari intuisi itu harusnya hati kita yang paling jujur gitu ya, dan kita bisa merasakan keyakinan itu. Oke. Iya. Karena Oke deh. kesembuhan itu bakal didapat kalau kita juga yakin gitu. Percuma aja ke dokter kalau kita nggak yakin gitu. Iya, bener Nggak bakal banget. sembuh. Apalagi kalau dokter nggak meyakinkan. Abal-abal. Dokter yang meyakinkan aja belum tentu meyakinkan kita gitu Iya, ya. bener, betul. bener, Yang bener, paling bener. pilihlah jalan yang paling kalian yakinin aja Iya. gitu. Benar. Iya. Kalau gitu aku duluan cabut ya. Mau lagi ya kali. Aku mau ketemu guru aku. Oh, guru. Siapa tuh? Mau tahu? Tungguin Mau tahu. dong episode 3. Sip, kita tunggu di episode 3. Oke, see